Ahmad Fadil, atau biasa dikenal dengan nama Fadil Menulis di Instagram ya. Yes. Setahu gue ini akun yang belum cukup lama ya Mas lu bikin ya. Iya, karena gua mau bikin sebuah akun yang emang buat nulis saja gitu ya, dan menuliskan apapun yang gue pikirkan aja sih di situ. Jadi tidak ada foto-foto di situ. Jadi cuman murni penulisan aja biar ingat. Betul, penulisan dan ada ilustrasi gambarnya. Ilustrasi gambar. Kebetulan dimudahkan sekarang. Dengan bantuan notebook LM. Itu dia. Nah, tentu kan kita ngobrol udah sering ya Mas ya. Yes. Terutama dengan tesis yang cukup mirip di Cukup antara mirip, kita berdua, yaitu Danantara Play. Nah, tentu banyak investor, terutama investor retail, mungkin sedikit kesulitan untuk mengikuti story-story dari Danantara ini karena minimnya informasi dan juga memang pergerakan Danantara, kalau aku bisa bilang di sosial media itu tiba-tiba gitu ya. Jadi langsung bek gitu. Kayak Garuda langsung masuk duit gitu kan. Langsung equity positif. Terus tiba-tiba Tugu mengeluarkan keterbukaan informasi gitu kan. Dan ini masih banyak lagi lah. Kayak kemarin hotel tiba-tiba semua udah dimergerin. Terus perusahaan logistik BUMN udah dimergerin gitu. Jadi semuanya tiba-tiba. Tapi sebelum kita ngomongin ke corporate action dari Danantara, mungkin sebenarnya pengen nanya dulu sih Mas, kayak kenapa sih Danantara ini perlu melakukan aksi korporasi untuk para BUMN ini dan kenapa baru sekarang? Nah, sebenarnya walaupun gue juga bukan orang Danantara, tapi salah satu tes investasi gue memang sangat-sangat fokus di story ini karena ini salah satu perubahan struktural yang sangat menarik. Dan juga kalau di investasi bahwa BUMN itu kita udah tahu kalau investor mau invest di BUMN biasanya diskonnya tuh harus super di bawah. Jadi udah di land of pessimism. Jadi ini salah satu peluang. Nah, kalau balik ditanyaan kenapa ini perlu? Karena waktu gua kulik ternyata BUMN itu kalau dia tumbuh dia akan jadi satu konglomerasi yang tersendiri yang nanti ujung-ujungnya tuh dia akan punya bisnis yang serupa satu sama lain. Padahal sebenarnya itu adalah milik negara juga, ibaratnya holding company yang di dalamnya ada konglomerasi lagi. Jadi kalau kita dalam bisnis, ketika itu terjadi akan ada memakan market share dan juga tidak ada keperluan lah antar BUMN untuk menyelamatkan satu sama lain, karena kalau market share-nya ada yang satu batuk-batuk maka itu akan jadi peluang market share. Dan kenapa baru sekarang? Ya memang kan setiap presiden itu punya program prioritas dan ini salah satu program prioritas dan menurut gue cukup make sense asal dijalani dengan benar karena benar. Ada cerita tuh gue pernah itu waktu di IPCM itu visit di IPCM barang Stockbit juga gitu, nanya bahwa siapa pesaingnya adalah anak Pertamina. Jadi bayangin itu persaingannya juga anak Pertamina, jadi ada pemain lainnya. Tapi ini menjadi bahaya kalau misalnya amit-amit IPCM-nya batuk-batuk, itu akan menjadi peluang buat anak usaha Pertamina. Mirip sama Garuda kan waktu batuk-batuk di 2020 tiba-tiba Pelita muncul sebagai maskapai wajah baru Indonesia. Pertamina juga karena ya konglomerasi gitu. Konglomerasi di BUMN itu siapa kuat ya dia yang muncul. Karena kalau kita lihat kan back in the day bapak-bapak kita gitu ya. Kalau kita lihat di Cilegon itu udah komplek-komplek Krakatau Steel sebelum Krakataunya bermasalah, itu kayaknya tempat komplek impian segala bapak-bapak gitu loh. Tapi karena ada persaingan global, terus tidak ada juga kepentingan untuk BUMN lain karena konglomerasi balik lagi, ya udah dia jalan aja santai. Jadi tidak ada kepentingan. Makanya gue bilang dari perspektif gue pribadi sebagai orang yang memperhatikan ini sebagai tesis investasi, bahwa itu memang perlu dilakukan supaya minimal ada kesamaan lah. Jadi tidak kanibal sesama saudara di satu rumah. Soalnya mungkin problemnya kan bukan karena competitiveness-nya, tapi masalahnya ini sama-sama BUMN. Ngapain lu berantem gitu kan? Iya. Kan satu rumah, kalau misalnya ini satu konglomerasi itu lucu gitu loh, kayak lihat satu konglomerasi tiba-tiba anak-anaknya berantem semua. Efek-efeknya apa? Ketika itu holdingnya jadi sibuk ngurusin anak-anaknya berantem, bukan ngeberesin rumah.
Jadi itu permasalahan di situ, dan gue rasa ini salah satu hal yang cukup make sense untuk dilakukan, dan kenapa sekarang yang memang harus sekarang, kalau enggak akan sangat berbahaya untuk keuangan negara juga. Jadinya kita nambel mulu ngutang lagi. Jadi gue rasa ini salah satu poin yang wajib dilakukan dengan sangat baik. Ya, dan gue nangkap sih memang aksi korporasi ini kan juga sebenarnya untuk upaya juga lah ya untuk menyehatkan company-company ya kita tahu lah mungkin banyak BUMN yang nggak perform juga kan sebenarnya kan. Ya salah satunya mungkin sekarang yang lagi menjadi sorotan itu Garuda gitu kan. Yes. Ya salah satunya lah gitu. Nah tapi ini kan kalau kita ngomongin Danantara Play itu kan banyak banget. Ada asuransi, ada pesawat, terus juga ada karya yang sakit, terus juga belum lagi perbankan gitu ya. Nah, lu ada khusus gak Mas untuk watchlistnya atau semuanya lu lihat? Jadi untuk Danantara Play ini karena memang gue fokus situ, gue membaginya justru ke cluster. Jadi cuma 2 cluster sih. Jadi yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Oh, gimana nih? Ekstrem kiri itu adalah dari kacamata investor, bahwa kita di kiri ini adalah perusahaan-perusahaan yang sakit, tapi sebenarnya di masa lalu kita tahu bahwa labanya itu bisa setara dengan market cap-nya di hari ini ketika dia sakit. Jadi secara bisnis memang mereka punya potensial kekuatan bisnis di masa lalu, bahwa dia sanggup menghandle suatu proyek yang sangat luar biasa besar sebelum jadi sakit. Nah, tapi di ekstrem kiri ini kita tidak mengharap dividen karena dia lagi disembuhkan. Contohnya kayak BUMN karya, misalnya kalau bisa sebut nama, misalnya kayak PTPP deh, salah satu contoh. Kita semua tahu, investor tahu PTPP adalah BUMN karya yang cukup besar. Di zaman periode presiden sebelumnya, labanya bisa sampai 1 triliunan, setara dengan market cap sekarang. Tapi kekhawatiran market apakah ini tidak bangkrut. Makanya market itu selalu mendiskon sesuai dengan kondisi hari ini. Namun dengan seperti itu kalau misalnya dia recover ya kita dapat earnings yield setara PI 1 atau 100%. Yang nanti dividennya kalau dibagi 50% maka itu setara 50% dividen yield kalau misalnya berhasil. Tapi ada resiko juga kalau ini prosesnya lama dan panjang, menyita waktu, ada dilusi, kalau ada private placement, ada segala macam, itu adalah resiko di ekstrem kiri. Karena dia butuh penyekat. Tapi upside-nya cukup besar karena semua orang udah pesimis dan resikonya juga cukup besar. Tapi yang ekstrem kanan ini yang gue bilang sebenarnya Danantara nggak jalan pun dia udah bisnis as is aja udah enteng, kayak big banks, kayak Telkom, kayak IPCC, IPCM, Tugu Insurance. Itu yang by regulasi, kekuatan dari regulasi dan kekuatan asetnya, kayak Jasa Marga juga misalnya, ya udah dia akan berbisnis layaknya normal. Dikasih beban penugasan satu dia nggak terpengaruh dan tetap membayarkan dividen. Jadi ibarat ekstrem kanan ini meskipun ada yang upside yang besar juga kalau di kulik, tapi ini yang bisa lebih low risk karena valuasinya di market sudah turun juga, dividen yieldnya juga masih ada dan setara obligasi. Jadi bisa dibilang ini jauh lebih sehat dibanding yang kiri. Oke, ya aksi korporasinya ya nilai plus lah ya. Iya, nilai plus. Dia kayak do nothing by regulation aja, dia udah sebenarnya udah doing well aja. Nah, berarti kalau misalkan sedikit dirangkum lah, berarti ini stocks watchlist Berlin tembok kiri lu apa, tembok Berlin kanannya apa nih? Di yang tembok sebelah kiri ini gue tuh selalu mencari yang paling market pesimis gitu ya. Ya pokoknya sebenarnya Berlinnya gini, tadinya gue tuh Berlin kirinya itu adalah Kimia Farma. Tapi pas gue kulik, wah ini lama nih kayaknya nih, lama dan lebih lama. Jadi gue lihat, wah ini kayaknya PTPP menurut gue bukan Wika Mas. Bukan karena gini, Wika itu karena kita bicara soal market cap. Kalau kita bicara market cap itu kan sederhananya gini, kalau market capnya 1T, maka laba yang di require untuk PI 10-nya itu kan berarti cuma 100 miliar. Berarti itu tuh hanya dibutuhkan kayak revenue, ya udah dihitung aja seperberapanya dari revenue. Jadi makin kecil makin oke. Wika itu menarik tapi dia belum dihukum market. Jadi market cap-nya itu masih tinggi. Dia itu belum ada yang
kalau misalnya PTPP misal PTPP dia balik ke let's say separuh dari 500 miliar laba lah, kan itu jadi PI 2. Menurut gua itu cukup untuk menjadi katalis, tapi belum tentu juga market akan bereaksi, tapi itu cukup menjadi katalis. Sedangkan kalau Wika itu belum dihukum aja sama market cap-nya belum terlalu kecil. Kurang menarik lah ya. Ya. Lebih menarik PTPP. Sorry, berarti tadi tembok kiri selain PTPP Sebenarnya KF, KF. Tapi cuman ya, ini ya memang itu juga cukup menarik KF, cuman memang PR-nya jauh lebih banyak. Karena Oke. kalau di BUMN Karya kan kita tahu permasalahannya adalah di aset tol dan di aset propertinya yang banyak liability-nya. Dan hotel-hotelnya juga banyak. Kemarin hotel-hotelnya udah oke, separuh bebannya udah keluar ke Injourney, tinggal menunggu properti dan tolnya ini. Tol-tolnya ini yang kalau dikeluarin ya lumayan, ekuitasnya memang menurun, tapi lebih sehat secara neraca itu lebih baik. nah kalau misalkan yang tadi tembok kanannya apa nih Mas? Tembok kanan, gue tertarik sekali dengan yang memang Tugu. Oke. Gue tertarik sama Tugu. Juga tertarik sebenarnya dengan tembok kanan ini yang besar-besar kayak misalnya Telkom. Oh, Telkom. Kenapa? Karena Telkom itu kalau dimulai dari Telkom dulu agak gampang ya. Telkom itu kan punya anak-anak usaha yang juga dengar-dengar mau di spin off juga. Ya, termasuk Telkomsel juga kan? Termasuk yang gedung-gedungnya lah. Gedung-gedungnya itu kan di tengah-tengah Jakarta. Valuasinya juga wah itu udah pasti udah gede tuh valuasinya. Jadi bisa ada another katalis. Terus juga dengan data center play juga bisa kena irisannya. Karena mereka salah satu yang punya integrasi infrastruktur paling besar lah di Indonesia. Jadi bisa bermain di area situ. Nah kalau Tugu Insurance sebenarnya memang tertarik karena regulasi modal minimum ya. Modal minimum dan waktu itu gue ngeliat kan mau swasembada energi. Swasembada energi itu kan jumlah pertanggungan asuransinya pasti gede banget. Jadi gue rasa Tugu bisa mengambil salah satu peluang itu. Di luar ada isu-isu merger itu ya. Tapi mungkin kita bahas satu-satu dulu deh. Mungkin dari yang tadi Telkom lah. Ya, mungkin gua rasa juga di sini banyak yang sebenarnya watchlist juga Telkom kan. Dan ya kita tahu sebenarnya untuk saat ini driver utama dari earnings-nya Telkom adalah ya pasti Telkomsel. Nah, cuma gua nggak ngerti kenapa dengan tadi yang lu sebutin Mas, dengan tadinya nanti mau dicabut-cabutin anak usahanya Telkom ini malah bagus untuk Telkom. Karena back to core kan. Kalau back to core itu yang gua menjadi salah satu bagus itu adalah yang gedung-gedungnya. Karena gedung-gedungnya Telkom ini di tengah-tengah Jakarta semua dan gak murah. Oke, yang valuasi tadi. Yang valuasi itu kan nanti ada penilaian independen dan lumayan tuh. Kalau salah tiba-tiba kan dia kan udah gede. Telkom itu kan udah gede, ibaratnya nggak perlu ekspansi yang berlebihan lagi sebenarnya, karena udah jadi top tier lah, lebih efisien. Terus siapa tahu jadi dividen spesial itu aja sih, bisa jadi buat dividen investing atau momentum ketika itu diumumkan juga bisa. Cuman bagi gua lebih ke situnya. Nggak, tapi dicabutnya ini bukan atau enggak mungkin dicabutnya ini dengan skema apa Mas? Apakah kayak dibeli sama Danantara atau kayak ya udah beneran dicabut aja dari LK gitu? Enggak. Seharusnya sih dengan regulasi sih sekarang seharusnya akan di metodenya jual atau ditukar dengan aset-aset yang senilai juga. Nggak mungkin juga aset sakit dimasukin ke BUMN lagi, karena itu akan jadi resiko juga buat Danantara ke depannya. Akhirnya butuh suntik modal lagi. Jadi gue rasa memang skemanya gue sih punya keyakinan akan dijual atau ditukar dengan aset senilai. Oke, jadi tambahan cash yang makanya mungkin nanti mudah-mudahan ada special dividend. Nah, berarti itu tesis dari Telkom ya? Telkom. Oke, nah kalau ngomongin Tugu. Nah, kalau Tugu ini mungkin yang lebih ini ya, maksudnya ini mungkin yang bisa lebih detail gue sampaikan karena gue benar-benar kulik ke dalam di Tugunya. Karena Tugu ini memang
sebenarnya regulasinya itu gue pertama suka karena ada modal minimum kan by 2028. Ya. Jadi 2028 itu gue rasa itu adalah simple thesis. Ketika sebuah industri pemainnya berkurang, maka ada market share yang bolong. Nah, market share yang bolong itu mau nggak mau akan di-serve oleh yang lebih sehat dan besar. Jadi gue berpikir waktu itu lewat tulisan yang Stockbit itu Snips juga kan, gue beberapa orang memikirkan yang kecil-kecilnya, nah gue mau yang gede-gedenya karena gue bukan yang tipikal investor yang suka mengambil resiko tinggi. Jadi gue lihat ya udah, gue cari mana yang do nothing, ketika semuanya kerepotan dia nggak usah ngapa-ngapain. Yaitu Tugu. Itu Tugu. Nah, tapi maksudnya kalau Tugu kan sebenarnya udah mencapai anyway kan untuk RKAB-nya kan. Sedangkan bukankah lebih menarik untuk asuransi yang kecil-kecil, Mas? Maksudnya, oh ini RKAB-nya belum masuk nih, berarti kan ada kemungkinan siapa tahu corporate action yang bisa potensi cuan lah dari sisi aksi itu gitu. Karena gue balik lagi, kalau misalnya sebuah insurance, ketika project ini kan nggak bisa nunggu asuransinya harus ke konsol dulu gitu, harus selesai dulu. Tapi dalam project-project kayak swasembada energi ini sudah ada depan mata nih, mau di tahap pertanggungan atau industri-industri lain. Jadi gue merasa bahwa dengan demand yang besar itu kita bisa duduk dengan tenang dan juga bisa juga mencicil dengan perlahan gitu ya, sebagai investor. Tapi memang bukan gue menyarankan beli atau apa, tapi ini salah satu watchlist yang cukup menarik, at least buat gue sih. Ya, karena safety-nya itu dan dividennya kemarin juga lumayan ya. Lumayan. Jadi ibaratnya untuk tabungan dividen oke, untuk story juga ada, karena valuasi juga cukup murah. Tapi bagi gue valuasi cukup murah itu prioritas kedua lah, karena yang paling penting buat gue adalah driver, katalis atau faktor-faktor apa yang membuat valuasi ini semakin murah ke depannya, bukan karena harganya turun, tapi karena kinerjanya naik. Nah, cuma ini menarik nih, karena kalau misalkan kita ngomongin Danantara Play, Tugu juga tidak luput dari aksi korporasinya Danantara, yaitu mergernya asuransi BUMN di Indonesia. Nah, yang gue dengar skemanya itu nanti ada 3, dan salah satunya Tugu akan menjadi salah satu yang puncaknya juga lah dari ketiga itu. Tapi secara rumor, ya gue belum tahu lah, gue belum lihat laporan keuangan untuk BUMN asuransi yang lain. Tapi rata-rata pada bilang nggak perform di saat Tugu lagi sehat-sehatnya. Walaupun mungkin nanti ada potensi market share yang tadi lu bilang dari swasembada pangan, ataupun mungkin dari asuransi kecil yang akhirnya mau nggak mau mungkin tutup gitu ya dengan regulasi ini, dan akhirnya ada market share baru. Tapi kan kalau digabungin sama company-company yang sakit, itu kan akan menyakiti dari sisi equity dan juga net profit, yang mungkin dividennya juga potensinya jadi jelek atau mungkin bisa jadi nggak ada malah. Nah itu koreksi sedikit, tadi itu swasembada energi. Jadi swasembada energi. Nah, swasembada energi itu jadi itu juga menjadi concern gue tadinya. Jadi makanya gue bilang bahwa gue tuh gak punya harapan bahwa kalau bisa sih Tugu Insurance punya tiki taka lah, bilang gimana ngeles, gimana seolah-olah nanti jadi ada 2 entitas supaya nggak terganggu. Karena gue bilang sayang banget kalau ada itu terjadi. Jadi gue menunggu itu, gue juga kayak wah ini mau jadi apa enggak ya. Kalau bisa sih jangan dilebur, biar IFG itu sendiri, Tugu sendiri, maunya begitu. Tetapi ternyata keluar Undang-Undang Nomor 4 yang baru, yang kemarin orang fokusnya ke 50A tuh. Iya betul. Ya gue nggak salah sih, karena itu ya memang paling bombastis lah. Gong banget ya. Itu paling gong. Tapi ternyata sebagai investor kita kan harus melihat, kita tidak bisa mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kayak regulasi segala macam. Ketika setiap kali regulasi itu gue meyakini setiap regulasi ini pasti akan ada peluang. Maka waktu Undang-Undang Nomor 4 itu keluar, gue bukan Hotman Paris sih, gue juga bingung, pusing gitu ya. Tapi gue download langsung Ctrl F aja. Asuransi, Ctrl F, banks. Jadi gue mau baca yang butuhkan lah. Gue yang butuhkan dalam tes investasi. Kebetulan ini ada asuransi, gue F. Nah di situ ada pasal-pasal yang lumayan menarik, yang membuat gue senyum. Kayaknya nggak apa-apa deh Tugu kalau digabungin sama yang sakit.
Maksudnya gimana nih? Karena gue belum baca jujur untuk pasal-pasal yang asuransi ya. Jadi sebenarnya pasal-pasal asuransi itu nanti by Januari ya. Koreksi kalau salah, nanti teman-teman di rumah kalau dengar silakan koreksi kalau salah. Itu di situ dituliskan by Januari nanti LPS akan menanggung polis asuransi satu. Jadi nanti insurance by Januari 2008 itu akan setoran kayak ya kayak bank sekarang lah untuk LPS. Kalau misalnya ada yang sakit nanti itu kan belum ada hubungan. Kok ada hubungan, kenapa sakit, yang sakit lebih menarik karena di undang-undang itu ada juga peraturan namanya asuransi dalam resolusi. Intinya asuransi dalam resolusi ini adalah asuransi yang lagi sakit lah. Ketika sudah masuk asuransi dalam resolusi ini, LPS itu punya hak mutlak untuk menentukan nasibnya dia. Hak mutlaknya adalah dia bisa memilih aset mana yang akan dipindahkan dalam asuransi bentukan sementara sebelum dioper ke asuransi yang lebih sehat. Dengan begini kan, dengan kasus kenapa gue bilang ini baik, dengan kasus ini asuransi yang bermasalah karena di masa lalu terjebak goreng-goreng saham, itu polisnya bisa diselamatkan ke yang lebih sehat. Dan ini kan wah, kalau misalnya preminya udah dipakai buat asetnya nggak beres gimana, kan jomplang nih antara liabilitas dan asetnya. Nah di situ juga ada undang-undang mengatakan bahwa kalau nanti aset dan liabilitasnya itu jomplang nilainya kurang, LPS itu akan membayar dari iuran tadi selisihnya. Jadi insurance menerima akan menemukan cash yang setara. Jadi dia bisa jadi ibaratnya antara sisi liabilitas dan asetnya bisa diselamatkan dua-dua. Dan yang paling enak adalah pemilihan ini bisa dipilih oleh langsung LPS. Jadi nggak semuanya masuk. Jadi misalnya, waduh, ini ada asuransi sakit, isinya Ferrari owner semua. Ferrarinya dijual-jual dulu. Ferrari jual dulu jadi cash. Jadi nggak mesti, wah ini ada rumah owner yang masih sengketa segala macam. Ada saham yang sangkut segala macam di sini. Itu udah bisa di take out, yang dihitung yang mana yang bisa langsung pindah, dijual. Lalu bisa masuk ke dalam asuransi yang lebih sehat. Dan memang yang lebih gongnya, Ji. Apa nih? Yang lebih gongnya, ketika itu diputuskan, dia tidak perlu minta izin sama pemegang polis, peminjam, dan bisa langsung eksekusi. Dan kalau misalnya di tengah-tengah, kayak seperti BUMN Karya kan banyak yang agak-agak susah restrukturisasinya karena tengah jalan PKPU lagi. Kalau gue nggak salah baca di undang-undang itu yang berhak PKPU dan mengajukan gugatan pilot hanya OJK. Jadi yang lain-lain tidak punya hak lagi. Dengan ini adalah Tugu Insurance bisa dibilang kalau disatukan, kalau misalnya LPS-nya berjalan sesuai dengan undang-undang ini, maka asetnya jauh lebih sehat karena ada tadi selisih itu satu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk BUMN aja sebenarnya. Jadi semua yang besar-besar asuransi itu, jadi yang modalnya cukup kuat by 2028, mereka akan kayak belanja supermarket di asuransi kecil. Kenapa gue justru concern? Kalau di tesis permodalan yang awal-awal memang menarik yang kecil-kecil. Sangat menarik karena ada right issue-nya nanti jadi gede segala macam, dibeli segala macam, itu menarik. Tapi kalau ada regulasi ini, gua justru bilang wanti-wanti banget, hati-hati sekali dengan asuransi kecil, apalagi yang emiten. Karena kalau misalnya dalam posisi terjepit, yang besar-besar tinggal bilang 2028 timeline nih, kamu mau harga segini atau ya udah saya biarin aja masuk resolusi. Kalau resolusi kamu nggak pasti turun juga harganya. Jadi bagi gue ini adalah suatu blessing in disguise, tapi juga diperlukan, Ji. Jadi ini bukan ibaratnya harus dijadikan suatu hal yang bermasalah atau seolah-olah dan antara nih, wah ini buat memuluskan rencananya dia. Karena the bigger picture-nya gini, kalau misalnya tidak dilakukan seperti itu, modal asuransi Indonesia itu kecil-kecil. Efeknya modal asuransi Indonesia kecil-kecil, akhirnya dia akan reasuransi keluar negeri lagi. Ketika swasembada energi ini digalangkan,
Tahu-tahu ini modal asuransi nggak kuat gara-gara regulasi ini, ujung-ujungnya reasuransi keluar, capital outflow lagi, rupiah melemah lagi. Jadi gue rasa ini memang regulasi yang harus dilakukan untuk ya gue sih melihat ini harus dilakukan untuk supaya ekonominya juga lebih bagus juga. Ya memang secara regulasi kan sebenarnya ini untuk melindungi kesehatan bisnis asuransi lah secara di Indonesia kan. Kalau dari Mas Fadilon cerita. Cuma yang mungkin masih gue kurang paham adalah, let's say nih, kalau kita ngomongin dari sisi Tugu dulu ya Mas ya. Tugu, kan pasti rencana merger ini dari DAM kan, dari Danantara Asset Management. Siapa-siapa aja yang mau dimasukin. Berarti dengan ada regulasi sekarang, DAM pun harus kasih ke LPS dulu dong. Dia harus ngecekin dulu nih anak-anaknya gimana nih, pada sehat apa enggak. Dan kalau nggak sehat, si LPS ini boleh untuk yang BUMN tadi ya, asuransi BUMN yang nggak sehat, dimasukin resolusi, jadi nggak masuk ke Tugu. Yes. Which means jadinya juga Tugu jadi lebih sehat gitu ya. Yes, ya. Jadi ya ibaratnya walaupun tadi ini tercetus karena kita mention Tugu, tapi ini juga gue rasa beberapa teman-teman di investor juga ada yang memang tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman dengan baik dari likuiditas segala macam. Tapi banyak opsi-opsi yang gue rasa ini juga buat yang swasta juga akan lebih enak gitu ya untuk menunggu 2028 ini untuk regulasi ultimate-nya itu yang semuanya wajib setoran modal. Lu bayangin asuransi yang kecil itu tuh benar-benar kayak kejepit banget sekarang, udah disuruh modal minimum, nambah capital lagi, terus udah gitu nanti ada setoran lagi. Oh ya benar, yang iuran tadi ke LPS ya. Ke LPS. Jadi ibaratnya memang ya udahlah, yang kecil-kecil memang mau tidak mau akan gone. Memang nggak bisa, maksudnya ya bayar regulasi. Walaupun nanti tiba-tiba ada asosiasi dari yang kecil-kecil menggugat undang-undang ini, itu another story. Tapi gue rasa dengan ada gini ya outlooknya kan seperti itu sih. Nah berarti ya untuk yang tadinya mau tesis kayak, oh ini emiten asuransi kecil ini pasti nanti ada corporate action nih, diakuisisi dengan premium atau right issue jumbo gitu ya. Siap-siap mungkin nggak bisa. Tapi selama di belakangnya ada grup yang cukup besar, gua rasa grup besar ini kalau bisa suntik modal gede-gedean deh ke yang kecil kalau punya anak usaha yang kecil ini, karena quote on quote itu ada makan besar di 2028. Kalau modalnya bayangin ini kesempatan sebuah konglomerasi, misalnya sebuah asuransi yang besar, bahwa mirip ketika 2000 awal BPPN, Badan Penyelamatan Perbankan Nasional. Jadi dikumpulin semua sakit. Jadi ada menu-menunya nih. Ada bank-bank mana yang mau dijadiin mandiri, mana yang mau dijadikan BCA. Siapa tahu kan ada asuransi swasta atau BUMN yang bisa menjadi the next mandiri atau the next BCA dengan regulasi ini. Karena gue rasa ini mirip. Ada urgensi penyelamatan, ada konglomerasi juga yang punya capital. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari sisi Tugu kurang lebih kita udah nangkep lah. Intinya adalah dengan regulasi baru ini, ya kekhawatiran orang yang tadinya, oh nih equity-nya bisa kegerus nih, atau mungkin secara profit bisa kegerus, ya belum tentu juga ya, karena tadi ada perlindungan dari LPS itu. Ya, kalau ibaratnya yang poin terbesar adalah ada selisih. Kalau ada selisih dari aset yang masuk. Tapi balik lagi, semoga dijalankan sesuai undang-undangnya. Itu harapan kita kan cuma bisa mengontrol itu. Oh, undang-undangnya begini ya, semoga dilakukan sesuai undang-undangnya di waktu sesingkat-singkatnya. Kalau nggak, udahlah. Ya sudah. Kan niatnya baik. Yang penting semoga eksekusinya juga baik. Oke, tadi Telkom kita udah dapat dari sisi divestasi ya, dari sisi divestasi. Tugu dari sisi tadi regulasi dan juga potential market growth, dan juga corporate action yang mungkin lebih aman dibandingkan dari story yang sebelumnya. Yes. Dan tadi ada mention juga yaitu PTPP. Yes. Nah, ini emiten karya ini seharusnya ya, dan dari yang sisi gue dengar adalah mau dari siapapun, semua orang takut menyentuh emiten karya. Oh, jelas. Jujur aja. Jelas. Karena
itu yang paling sakit, itu yang kelihatan paling PR untuk Danantara. Yes. Dan ya you name it lah, mau emiten siapapun, Waskita, Wika, Yes. PTPP, Adikarya, ADCP. Wah, gua nggak tahu ya. Mungkin pakai cash Danantara sekarang pun betul-betul cukup untuk Yes. nyelamatin. Jelas. Jadi gua nggak ngerti kenapa lu melihat PTPP ini sebagai salah satu potensial. Balik lagi, Ji, itu kan sebuah ekstrim kiri ya. Jadi gue merasa gue ekstrim kiri itu gue mengamini sebuah pasal itu. Gue juga tahu ini, wah gila men. Ini tuh PR-nya banyak banget, capitalnya banyak. Belum lagi bahwa di kelas grassroots-nya ada aktif ya, ada aktif. Sekarang tuh vendor-vendor udah nggak ada takutnya sama BUMN karya, pokoknya di PKPU terus. Jadi itu memang gua mengamini itu, tetapi sebagai investor kan kita melihat peluang, mencari masalahnya di mana. Dan kebetulan waktu gua kulik ini sebenarnya masalahnya terbesar dari BUMN karya ini adalah ketika di penugasan yang sebelumnya dia disuruh memegang aset-aset yang memang jumbo dengan hutang yang jumbo juga, seperti tol, seperti properti kan pasti high leverage. Di situ jadi gue merasa bahwa dengan hotel-hotel juga nih. Nah kemarin hotel-hotel sudah pindah ke Injourney semua. Ya. Jadi ibarat salah satu bebannya itu sudah pindah. Nah gue itu lagi menunggu apakah ada tuh fund, semacam fund yang dibentuk Danantara atau semacam regulasi yang akan keluar untuk menyelamatkan properti ini, karena properti ini jumlahnya luar biasa besar. Properti ini tuh kalau gue kan suka naik LRT gitu ya, dari Bekasi, LRT Bekasi Line gitu ya, kita kan lihat di Jati Bening itu banyak banget kayak kerangka-kerangka yang nggak jadi, terus apartemennya juga kelihatannya udah jadi tapi banyak juga yang jadi sarang burung walet gitu loh. Kosong gede gitu kan. Nah, jadi gue rasa itu penyelamatan memang PR. Tetapi itu sebenarnya kalau bisa di spin off, karena kan Danantara bilang back to core. Kalau bisa di spin off apapun caranya, maka liabilitasnya secara konsolidasi juga akan keluar dan membuat neracanya lebih sehat tanpa harus ada aneh-aneh. Karena waktu gue cek itu banyak utangnya itu di entitas anak tapi terkonsolidasi kan, karena kepemilikannya masih mayoritas. Nah, ketika itu dicabut dengan market cap 1T untuk ngejar PE 5, itu kan berarti cuman butuh 200 miliar. Gue rasa dengan powerfulnya PTPP selama ini, kita tidak boleh juga lupa bahwa di masa lalu PTPP ini mempunyai power untuk ngehandle project-project besar. Terlepas itu pakai subkon atau apa itu, tapi dia punya power ini sebelum akhirnya dibebankan beban-beban yang tidak sesuai dengan core-nya seperti tol dan perumahan yang secara cash basisnya juga sama lamanya. Jadi gue rasa gue sudah tahu permasalahannya, tinggal checklistnya. Jadi kalau di posisi sekarang gue lihat ya udah, kapan ada Danantara ada berita bahwa membuat fund properti, wah itu akan suatu blessing. Karena kalau kita lihat kan tol-tolnya kayaknya Konglu juga udah mulai ngambilin kan. Ya. Konglu juga kayak kemarin kayaknya tolnya siapa itu diambil Bakri kan. Gue rasa ini menjadi satu hal yang turn around. Tapi memang ada list-listnya. Tapi tetap ini ada di sisi tembok Berlin sebelah kiri. Jadi ibaratnya kalau gue as investor, gue akan ada alokasi tapi tidak akan terkonsentrasi di sini. Gue lebih bagus menyicil, menunggu progres baru masuk. Karena apa? Siapa tahu nanti tahu ada private placement suntikan yang kita tuh kedilusi, punya duit aja nggak bisa ikutan. Jadi gue rasa gue tunggu aman deh. Selama masih di angka 1 triliun market cap ya sudahlah. Oke, tapi kalau gini, yang gue ikutin kebanyakan kan memang kalau perusahaan konstruksi, terutama BUMN itu kan ya kita harus akui banyaknya proyek-proyek yang sebelumnya itu masif tapi memakai utang utamanya kan banyak kan. Yes. Dan akhirnya sekarang mandet juga buat bayar, makanya di PKPU-in terus gitu kan, ditutup terus. Nah, kalau PTPP kan sebenarnya salah satu yang harusnya paling sehat lah ya, barang adikarya ya. Tapi apakah dia masih perlu gitu untuk aksi? Jadi memang gini, gue tuh selalu lihatnya
by regulasi kan, by regulasi dan ambisi program. Nah gue itu sebenarnya gongnya yang gue fokus itu adalah swasembada energi, karena ini kan secara outlook ini juga penting buat Indonesia, tapi juga membutuhkan capital yang cukup besar. Dengan adanya itu kan semuanya juga, bahkan BUMN karya juga mau di merger kan sebenarnya. Rencananya mau di merger kan. Nah gue tuh fokusnya yang BUMN karya. Kenapa PTPP? Setahu gue PTPP itu adalah salah satu yang mainan di infra, kan main di infra dan gedung kan. Jadi salah satu pemain besar. Siapa tahu kalau udah sehat ketiban proyek-proyek energi ini ya cukup oke kena tibannya kan. Masa laba 400 miliar aja nggak dapet kan. Proyeknya sangat gede ya, walaupun gue nggak tahu bahwa si skemanya akan PTPP atau swasta, tapi setahu gue juga swasta kontraktor juga agak-agak serem-serem sih. Rata-rata gue nanya-nanya sama teman-teman yang invest di sana, mereka nanya swasta juga kalau nerima proyek pemerintah juga agak serem karena marginnya lumayan tipis. Ya, dan biasanya cash flow yang paling masalah. Cash flow ya cash flow. Jadi gue rasa ya high risk bet, tapi ada checklistnya lah. Jadi kita nggak kayak wah ini nyemplung aja, upset enggak. Upsetnya tinggi. Ingat ini PR-nya banyak berarti ada proses lama, dan ini juga nggak ada dividennya juga. Seharusnya nggak ada dividen, ngapain bagi dividen dulu, yang penting sehat dulu gitu. Ya potensi growth, tapi yang penting turnaround dulu lah dari ya ada sisi checklist ya. Pokoknya kapan aja tuh, pokoknya kita tahu kan kalau turnaround itu dari buku yang gue baca dan senior yang gue tanya, turnaround itu ya udah ada checklistnya kenapa dia sakit. Kalau kita turnaround belum tahu sakitnya kenapa, terus kita main bilang turnaround nih, bentar dulu, jangan sampai bisnisnya udah nggak kepake. Takutnya kita menunggu turnaround yang susah, atau turnaround asetnya bagus tapi di ujung anta berantah yang udah aksesnya tuh nggak dijamah pemerintah gitu loh. Itu kan jadi susah lagi. Karena Indian sebenarnya kalau Danantara Play itu kan balik lagi ke kebijakan sebenarnya. Yes. Kebijakannya mau ngarahnya kemana gitu. Dan ini dan gue tambahin sedikit ya, gue rasa Danantara adalah suatu story yang sangat dihindari oleh investor. Betul. Iya, jadi gue rasa gue selalu berpikir kebalikan dengan data gitu ya. Ya udah kalau dihindari, masa sih nggak ada peluang sama sekali. Biasanya kan peluang besar itu ada di saat sebuah market, banyakan market itu mengatakan bahwa ini bukan peluang yang baik. Meskipun bisa juga mereka benar, tapi masa sih nggak ada, dalam kalang kabut itu masa nggak ada peluang. Gue merasa ya cukup lah. Kayak ngeliat tumpukan yang dibuang orang, siapa tahu ada berlian di dalamnya, siapa tahu. Oke, tapi mungkin kalau gitu gue sedikit nambah pertanyaannya nih. Kalau corporate action Danantara dibandingkan dengan corporate action saham konglomerasi, apakah lu tetap lebih condong ke corporate action Danantara, atau ya akhirnya karena konglomerasi mungkin lebih menarik atau lebih pasti gitu ya dengan skema-skemanya mereka, ya akhirnya ini jadi nggak menarik? Permasalahan itu adalah kebanyakan story yang konglomerasi itu dieksekusi di valuasi yang sangat mahal. Nah gue tahu bahwa ada orang bilang kan bisa lebih mahal lagi. Iya, tapi untuk posisi gue sekarang sebagai investor yang sangat konservatif, gue rasa gue tidak perlu return yang sefantastis itu. Gue cukup yang penting tidak tersapu habis. Karena kan kalau misalnya ada hiccup dari makronya kayak terjadi saat ini, tentunya yang konglomerasi itu akan langsung dihantam lebih kenceng dulu. Jangan mengharapkan bahwa konglomerasi aksi corporation yang kuat di narasi tapi sulit tercapai di valuasi karena harganya tinggi itu akan sustain. Buktinya yang terkonsentrasi aja, high concentration aja jeblos. Artinya bahkan ibarat kata ya, nomininya pun panik gitu loh. Nomininya kan panik, kan kita bisa lihat HSC banyak tapi tetap aja turunnya kencang juga. Karena di market nggak ada, kalau misalnya ada batuk-batuk, masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri, dan valuasi itulah sebagai bantalannya. Nah, gue kebetulan memang justru menarik di konglomerasi, cuman sayangnya valuasinya nggak semurah BUMN dan
nggak sepesimis BUMN aja sih. Gue suka sesuatu hal yang pesimis dulu gitu. Kontrarian lah ya. Contrarian in a way, tapi harus ada alasan kenapa ini dihindari. Oke, lu harus paham kenapa ini dihindari Yes. dan apakah Harus mengamini dulu loh. Jadi kayak kita ketemu orang tuh kita tahu dia ini orangnya kayak ibaratnya gini, wah, kayak kalau di bola tuh kayak Ousmane Dembele gitu ya. Wah, ini di Barca nih dia cedera mulu. Tapi pas di PSG bagus. pas di PSG bagus. Dan ini PSG tuh kayak gitu tuh, kita tahu, wah ini cedera dibuang-buang. Ternyata wah diakalin, di treatment bagus segala macam. Ternyata dia bisa jadi berlian, menang Ballon d'Or, Champions League tanpa Mbappe. Jadi bagi gue ya seperti itulah. Ya, Kira-kira. balik lagi ke holdingnya. Bahkan holdingnya gue suka, sebenarnya konglomerasi juga gue suka. Beberapa kali kan, beberapa tahun yang lalu gue suka juga konglomerasi. Cuman memang sayangnya kurang murah aja. Kurang murah aja. Ya, kalau untuk investor kan memang kalau secara finance ratio-nya ya mahal Lumayan banget lah. Ya lumayan. Terlalu mahal itu relatif, tapi dia terlalu heavy on realisasi dari story-nya. Jadi nggak ada bumpernya. Kalau story-nya gagal, wah langsung terbang. Tapi setelah kita ngobrol gini ya Mas, gue tuh realize sesuatu bahwa ternyata kita sebagai investor retail itu bisa menargetkan yang sedikit berbeda untuk emiten-emiten BUMN ini. Karena kalau yang gue baca tentang DAM, pasti kan tujuannya adalah selain menyehatkan, yang ujung-ujungnya nanti bisa memberikan dividen untuk negara kan. Yang berarti kan maksudnya very long term view gitu kan. Yes. Sedangkan ternyata kalau dari lu, Telkom story-nya bisa ini, terus PTPP story-nya ini, terus untuk tadi Tugu, jadi ada karakteristik masing-masing gitu menjadi Yes. potensi kan. Tapi tadi ada satu yang belum lu mention Mas. Apa tuh? Jadi kita kan ngobrol lama sebenarnya dari sisi Garuda. Yes. Ini memang kalau bisa tembok Berlin, ini Garuda ini selevel sama KF nih. Sengeri itu ya. Sengeri itu ya. Oke. Tapi kan yang seingat gue ya, lu kan bukan di Gianya kan, tapi kan Yes. di Game FI kan. Yes. Nah, Game FI kan kalau kita sedikit bahas lah. Game FI kan kemarin udah red issue. Yes. Nah, terus equity udah plus, aset-asetnya Angkasa Pura udah undernya Game FI untuk yang di Sota ya. Terus juga dia juga cetak profit anyway. Terus sempat ada rencana di berita katanya mau kuasi untuk memberikan dividen. Ya walaupun RUPS-nya kemarin diundur. Yes. Nah, tapi menurut tuh gimana Mas? Untuk Game FI ini apakah lu masih oke? Apakah lu masih invest atau ya karena udah kayak mau kelar jadi lu udah tinggalin atau gimana Mas? Enggak sih. Jadi kan gue mau watchlist itu, jadi gue kalau dulu watchlist itu belum tentu gue beli juga. Terus tapi gue merasa ini ada make sense-nya. Maksudnya ada yang bisa lihat dalam 3 tahun kerilai lah. Jadi background story itu dulu, bahwa GMF ini menarik karena memang secara bisnis itu adalah MRO. Jadi kalau pesawat mau terbang harus masuk MRO dulu. Nah, waktu itu sangat menarik ketika dia market cap-nya, balik lagi ke market cap. Waktu itu dia sangat menarik. Yang gue waktu pertama kali beli itu ketika market cap-nya di 2,9 sampai 3T. Kenapa itu menarik? Karena biasanya dia itu labanya dalam performa normal itu bisa sampai 300 miliar. Jadi kalau belinya 200 itu PI 7 oke lah. Untuk bisnis yang mandatory itu sangat bagus. Jadi mau nggak mau tuh kalau mandatory. Nah, menjadi salah satu blessing sekaligus jadi tantangan ketika aset Angkasa Pura masuk, ekuitasinya jadi positif kan. Ekuitas positif, FCA-nya keluar. Untungnya dia udah keluar, kalau nggak disuspend kayak FCA belakangan ini kan disuspend semua kan. Ya. Nah, dia berhasil keluar situ itu in a way good way, tapi memang dari angkanya ketemu 50, harga dasarnya 50, terus juga di 50 market capnya sekitar 6T. Kalau 6T itu kan gampangnya kayak tadi, gue selalu pikirnya gampang ya, PI 10-nya berarti kan butuh 600 miliar, rekor sebelumnya 500 miliar. Dengan reaktivasi Garuda, kalau misalnya dia kembali performanya bagus, maka kan otomatis reaktivasi masuk bengkel dulu.
Ya. Nah ini akan jadi kalau Garudanya, kenapa gue bilang GMFI-nya lebih menarik? Karena kalau Garudanya turn around, itu akan jadi limpahan rezeki buat GMF. Terlebih lagi memang ada gue suka banget bermain regulasi. Jadi ada regulasi dari Kemenhan, waktu itu Pak Prabowo masih Kemenhan, bahwa kalau misalnya Kemenhan masih bisa diatasi dengan MRO lokal, ya udah lokal dulu sampai dia kapasitas nggak bisa baru luar. Jadi itu good play regulation. Tapi memang andalan mereka sekarang harus ibaratnya harus bisa lebih growth lagi. Walaupun ya memang kan dia dagangnya in dollar ya, seharusnya memang ada growth dari sisi kurs. Ya. Juga gue dengar memang beberapa emiten-emiten di luar di US gitu ya sudah menaikkan harganya. Jadi itu kan tinggal tunggu waktu, tinggal menaikkan harga sampai GMF pun menaikkan harganya juga. Jadi ada story yang menarik di situ. Tapi again, memang waktu tunggunya harus lebih sabar lagi, sangat sabar. Karena memang apalagi di kondisi seperti ini ya. Betul, pesawat kan lagi pada batuk-batuk lah ya, apalagi harga aftur kemarin naiknya sampai 100% lebih kan. Iya lumayan. Jadi memang jadi gini, gue selalu ada story, ada story, tapi kita juga harus realistis bahwa kondisi market kita harus berposisikan bahwa sebagai orang lain gitu, orang lain. Ya. Misalnya ketika gue sebagai investor strategis untuk memenuhi free float apapun emitennya, kita kan harus lihat strategisnya bahwa kamu mau dibayar berapa, pilihan market seperti apa sekarang. Sekarang Big Bang saja itu belasan persen. Gue nggak berasa bilang bahwa harus kita ke Big Bang, enggak. Itu akan jadi daya tawar, itu akan jadi senjata buat investor strategis yang memenuhi free float. Kalau dia nggak terafiliasi, dia bilang gini, kenapa saya mesti beli kamu? Kalau misalnya ini aja nggak ngapa-ngapain 13%. Salah satu banks yang bilang tapi kan bisa turun lagi. Ya bisa pasti, kalau argumennya bisa turun bisa. Tapi ini aset yang kalau turun ekonomiknya downturn. Betul. Jadi sebetulnya bukan susah turun, tapi ini sangat akan diproteksi oleh negara. Ya, margin of safety-nya lebih gede lah ya. Yes. Gue berarti itu ya waktu itu kan memang bahkan tadinya gue punya BUMN karya pun ada anak usaha BUMN karya yang gue tadi invest, akhirnya gue switch karena ada yang valuasinya lebih menarik, story-nya lebih kelihatan tanpa menyebut nama ya. Gue ya udah nambah aja lah terus di situ. Soalnya dividennya juga oke. Gue ngerasa kayak gini, masa dividen tuh oke lah buat duit tunggu lumayan. Oke. Nah, tapi GMF ini berarti sebenarnya nggak lu hilangin dari watchlist lu kan? Oh enggak. Nah, kan ini GMF gue bilang udah setengah jalan lah. Yes. Ya kan, tinggal nunggu yaitu tadi kuasi itu berjalan apa enggak. Tapi gue melihat salah satu problem juga dari sisi free float, di mana sekarang dia belum memenuhi aturan yang di tahun ini 7,5. Harusnya Agustus ya dia harus terakhir ya dia memenuhi free float ya. Dan juga di tahun depan nanti semuanya kan 12,5%. Yes. Ya tapi ini kita masih menunggu lah dari keputusannya BI dan OJK gimana untuk memenuhinya gitu kan, exit policy-nya lah. Nah itu menurut lo apakah ancaman lagi atau bisa jadi salah satu play atau bagaimana Mas? Menurut gue itu salah satu peluang kalau kita bicara dengan fund-fund yang mengincar MRO. Karena gue kemarin tuh ngeliat, coba teman-teman kan sekarang bisa pakai AI lah, lihat data-datanya bahwa MRO di luar negeri itu memang multiples PE-nya itu tinggi-tinggi. Ada yang 18, ada yang 20, 25. Ya kita potong-potong currency risk dengan inflasi Indonesia dengan ketidakstabilannya pun. Kalau misalnya bisa mencetak laba kembali 500 miliar kan PI-nya 11 di 50. Sebenarnya untuk mencari investor strategis itu cukup mudah kalau misalnya persaingannya antar MRO. Tapi memang akan sulit kalau misalnya investor strategis ini lebih broad investment yang semuanya, karena yaitu semua di Indonesia murah-murah. FMCG ada yang dividen 6%, gila. Kapan lagi? Tapi balik lagi gue bilang
nothing impossible, tapi ya cukup berat. Ya, harus realistis lah. Harus realistis. Nothing impossible tapi cukup berat. Tapi gua rasa dengan gocap juga oke lah. Maksudnya dengan gocap itu kan secara psikologis bawahnya udah Udah gak usah kemana-mana lagi. udah nggak bisa kemana-mana. Siapa tahu market panik kunci kan, pasti ada juga orang-orang yang rela menjadi exit liquidity tapi dia pasar nego. Lu niat nego di berapa nih? Waduh. Ya tuh nggak, ya kapan PI 5 oke lah. P5 tuh berapa? 30-an? Oh enggak, kan PI 5 tergantung nih, apakah market cap yang turun atau kinerjanya yang naik. Ya kalau lu nego pasti market cap yang turun dong. Hopefully kan kita berdoa terbaik buat Kayak bener. emiten, labanya bisa yang Labanya naik. tumbuh ya. Kan gitu, PI 5 bisa efeknya market cap-nya turun atau labanya yang naik. Gue sih doanya buat emiten labanya naik. Tapi kalau labanya nggak naik ya gue pasar nego. Kan kita kalau kata Howard Marks kan investasi terbaik itu bukan beli wonderful company, tapi membeli saham at the right price. Ya itu sih tepat sih. Itu tepat sih. Oke, mungkin untuk menutup konten kali ini dari sebenarnya utama 3 lah. Tadi kan GMFI tambahan ya. Ketiga ini lu bakal watchlist terus sampai kapan, Mas? Kapan lu merasa ini nggak works gitu? Kan kalau kita ngeliat timeline-nya DAM itu kan semua pengen dikelarin di tahun ini kan. Tapi lu apakah ada timeline lu sendiri atau apakah ada kondisi tertentu menurut lu ya udah ini nggak works, ini nggak works, ini nggak works? Ada dua kondisi. Satu, gua harus tahu bahwa ini adalah political will. Oke. Ini adalah salah satu political will dari presiden. Jadi target gua adalah gua sangat memantau 1 tahun sebelum pemilihan berikutnya. Karena ketika 1 tahun sebelum pemilihan berikutnya, takutnya semuanya ini tuh sudah fokusnya malah pemilu lagi. Jadi ini terbengkalai takutnya. Jadi 1 tahun sebelum itu gue terakhir watchlist. Kalau nggak ada perubahan mungkin gue akan mengurangi porsi untuk emiten-emiten yang kayak di sisi kiri itu, karena dia sangat bergantung oleh Danantara untuk ke unlock value-nya. Yang kedua adalah by business itself gitu, by bisnisnya satu persatu. Misalnya kalau insurance misalnya Tugu mau story-nya kayak gimana, kalau RBC-nya tiba-tiba anjlok gede, risk based capital itu anjlok gede dalam 1 bulan, apapun story-nya gue akan kabur. Karena itu kan basisnya insurance. Kalau misalnya ada PTPP tidak diselamatkan, tapi gue lihat ada utang yang rubohnya gagal, ya gue juga nggak mau sentuh. Jadi ibaratnya balik lagi kedua itu, satu memang the whole story Danantara, gue cuman mau tunggu sampai 1 tahun sebelum next election, sama ya bisnis dari satu persatunya. Makanya gue kan tadi investasinya tuh lebih ke yang kanan. Takutnya ini gue nggak bisa bilang ini akan menjadi suatu hal yang omon-omon gitu ya. Tapi in case ada skenario ini adalah lebih ke omon-omon, di kanan itu masih bisa bisnis dengan santai. Sambil gue bisa mungkin switch sekarang tesisnya gagal, balik lagi tesis bisa gagal. Tapi ya itulah garis gue. Ya makanya risknya lu kecilin. Karena gue satu kali lagi nggak, karena gue mantan pemain gorengan. Gue cukup bukan deg-degan sih, cukup udah cukup lah dengan dunia itu yang equity itu bisa tiba-tiba 1000% bonjos 50%. Padahal gue nggak pakai leverage nih, nggak pakai margin, tapi gitu volatile tinggi. Jadi gue cukup karena equity-nya udah cukup. Gue rasa sekarang time for defense, tapi growth juga. Tapi gak usah gebak-gebuk kayak wah ini masih rumor, udah tunggu aja. Kalau misalnya naiknya memang valuasinya 2000%, asumsinya bakal naik 2000% dengan hitungan valuasi, nunggu dikit, harga naik 100% kan gak ada artinya sebenarnya. Yang penting valuasinya yakin. Tapi ada di Danantara yang 2000%. Semoga ada. Karena balik lagi ini adalah BUMN dan sangat, dari berkaca dari masa lalu, sangat volatil kebijakannya.
Ada yang bilang waktu beberapa tahun lalu konglomerasi BUMN itu adalah sehat karena itu membuat bisnis bisa bertarung dengan kemampuannya. Ada juga sekarang yang bilang bahwa harusnya dikonsolidasi supaya lebih sehat. Jadi bukan right or wrong, tapi kebetulan kepalanya mau kemana. Kita kan ibarat naga, kita lihat kepala naganya kemana, kita cari ekornya yang masih bisa ditebengin untuk mencari keuntungan. Lagi-lagi saya tidak berfokus ke politiknya, saya adalah investor yang mencari keuntungan siapapun presidennya. Oke, sip. I think that's enough for today. Dan tadi banyak banget yang diinfoin. Ya, nanti kita undang lagi lah Mas untuk update lagi kalau misalkan lu dapet barang nego game EV. Semoga gue direguler, kan enak kalau reguler. Betul, sama-sama happy. Sama-sama happy, Sama-sama labanya happy. naik. Gue selalu mendoakan karena dengan laba naik kan penerimaan pajaknya juga naik, Betul. PNBP-nya juga naik. Jadi semua happy. Tapi kalau dapat barang murah kasih tau gue lah Mas. Bagi-bagi. Murah-murah semua kok sekarang. Oh benar, itu jawaban paling aman tuh. Oke sip kalau gitu. Thank you Mas Fadilon. Sampai ketemu lagi.